survei. Airway. Kontrol servikal. Ternyata ada jejas di atas klavikula, maka saya akan minta asisten. Permisi. Asisten bantu. Siap. Bul maju. Oh, mana? Kok pakai handscone? Ini nih bulbul kalau saya itu. Pakai. Ya, pakai. Banyak amat cincinnya. Dari lamaran itu. Sini yang bantu ya. Udah nikah. Udah. Coba. Gak ngundang-ngundang. Diam. Diam dulu udah. Udah. Pegel ibunya lu. Masukin, Bu. Diukur dulu. Bentar, gimana ukurnya lupa, Bu? Kira-kira berapa jari? Cukup 4 jari saya. Ukur. Sini. Ya, dari sini. Jadi ini bisa copot-copot. Ini bisa nggak ya? Oh, bisa. Bisa dong. Siapa bilang tidak bisa? Enak aja. Tuh. Geser tuh. Kalau ini makin lebar lehernya. Leher Indonesia mah biasanya ngepas dia. Standar, Bu. Standar pabrik. Standar orang Indonesia. SNI. Iya, helm juga kayak standar. Copot. Standar pabrik kan. Acak. Dah. Ayo. Ya. Gimana cara masangnya? Ya, masukin dulu ke bawah. Apa sih? Kurang. Terlalu dalam. Op. Nice. Oke. Dan Oke, sudah? dah. Sekarang cek look, listen, feel. Kalau misalnya terdengar gargling, Suction. ambil saksian asisten. Logrol. Asisten. Asisten. Ih, poninya tuh pengen saya bawa gunting rasanya. Ada gunting terbantu, Bu. Enggak. Aku enggak. Anti badai banget sih. Aku juga enggak. Tapi, Bu. Ada nggak saksiannya? Yang kayak gimana, Bu? Ya kayak gimana saksian nggak tahu. Allah, memalukan. Ih, awas kalau saya datang ke sana ya. Saksi dong. Coba kamu dari sini. Saksian itu kayak selang itu kan, Bu. Selang saksian lah. Ih, sampai saya datang ketemu, awas semuanya. Panas nggak sih, Pak? Bilangin paluman jadi. Mana saksiannya? Astagfirullah. Yang kecil. Kalau hilang salahkan terus kemarin. Di sini dah. Iki loh. Ya, Neko. Ibu nekor medeng mana? Gimana? Aduh, asisten pecat juga. Iya banyak kan gak asisten, Nak? Suction nggak tahu. Ini harusnya disambungin dengan alat ya. Nanti kalau ujian pakai alat nanti dimasukin. Dinyalain dulu suctionnya. Tarik. Kalau dipencet, ditutup berarti Udaranya nyedot. Udara. Ya, masukin. Tutup. Tarik. Harus kurang dari 15 detik. Sampai dilihat saturasi oksigen biasanya kalau di ICU ya. Suction lagi, tutup, tarik. Sampai bunyinya
Garglingnya Tidak ada. Terus evaluasi lagi, terus ternyata bunyinya snoring. Waktu pada jauh teras. Jauh teras. Selain jauh teras, Opa. dengarkan opa dan NPA. Benar enggak? Iya, NPA-nya mana? Ada dua cara masukinnya kayak gini. Cara itu. Diputar, masuk. Atau Bukan itu bukan itu. Asisten. ya, iya itu benar. Oke. Cara yang kedua, warnanya macam-macam. Masukin. Oh, ternyata muntah pasiennya. Bukan. Ada refleks muntah. Pasang NPA. Ambil jelly. Jelly. Gel. Itu yang itu. Gel. Oh, Akbar. Lotion citranya. Face wash. Caranya harusnya sih kayak gini posisinya ya. Tapi karena septumnya di sini, jadi ini harus masukinnya sesuai dengan di septum nasalnya. Ya, masukin nanti diputar. Nih, N P A. Oke, terus pakai tadi ada LMA. Mana LMA? Buat sini sama. Putih. Cari squid deh. Yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Ini namanya laringmas airway. Dia sesuai dengan berat badan. Ini kalau yang ini 70 sampai 100 kilo. Jadi kita nggak bisa, ya. Saya juga nggak bisa. Jadi yang kecilan lagi. Terus ada di sini tulisannya air, bukan buat air ya, tapi udara. Jadi masukin nanti 40 cc ke sini, squid kosongnya. Biar apa? Biar nanti ininya nahan, biar dia nggak geser. Keluarin dulu udaranya. Jadi kalau mau masangnya, nanti minta ya. Asisten sediakan BPM. Di mana masangnya? Di sini apa di sini? Di sini bawah. Masangnya gini apa kayak gini? Kayak gitu. Yang gini? Nah, gitu. Apa yang ini? Yang itu. Yang tadi itu. Yang ini. Iya. Yang tadi. Apa yang ini? Ya itu. Kayak gitu. Yang seperti Itu. kan masuk udara gitu. Jadi di mana masang ininya di belakang. Gitu. BPM. Ya itu aja. Back Palmas. BPM. Pompaan. Pompaan. Jet pump. Ya, masukin Bapak, permisi. Ini kegedean sebenarnya. Tadi kan kita tahu. Hah? Beda lagi nih mak kasusnya. Ini harusnya masuk ke dalam semua, ini nggak bisa masuk. Ya, anggap sudah masuk semua. Ya nanti dikunci. Tadi 40 ya? Iya. Di 5, 8 kali. 1. Itu tuh isinya udara ya, Bu? Iya. 2, 3,
4, 5, 6, apa yang lagi? Nanti bisa. Sesuai hitungan Ini harus masukin oksigen. Kalau nggak ada oksigen nanti malah cuma suhu ruang saja sebesar 24% doang oksigennya ya. Jadi harus benar-benar disambungkan dengan selang, masukin ke tabung oksigen ya. Jadi sementara saja. Kalau definitif maka harus pasang Intubasi. intubasi. Kemarin sudah sampai intubasi diajarinnya? belajar sendiri Bu. Hah? Jujur amat. Sama lu Sama Pak Askar. Sama Pak Askar. Dibikin lagi. Di itu ya. soalnya cuma Belajar sendiri ya, Cia. snoring. Belajar sendiri. Kalau buat mah. Haji asrama di gitu ya, dipraktekin. Iya dipraktekin. Enak tuh. Iya ditinggal. Ditinggal. Sian apa? Iya Bu. Kali keluarin ya. Nah, Emang gepeng? Bukan tadi dikasih udara ya, itu tuh apa Bu? Biar jaga dia tidak keluar. Jadi kan masuknya nanti gini di dalam. Kayak kan. Nah, kayak kateter urin. Sekarang alat intubasi, sediakan alatnya. intubasi atau just infusion? Oke. Cepet, ngapain kamu boleh tabung-tabung? Enggak perlu pakai tabung. Iya. Anggap kan selangnya panjang ceritanya, dah. Iya, 2 meter. Oke, ini namanya ETT. Ya, ini ukurannya 8 terlalu besar untuk orang Indonesia. Biasanya kita 7 atau 7,5 ya. Ini nanti ada mandrim di dalamnya. Ini namanya mandrim. Nanti udaranya dimasukin ya ke sini buat ininya menggembung. Biasanya di bungkusnya ada tuh udaranya berapa cc ya. Terus alatnya ETT steril. Ini steril juga namanya. Ada yang tahu namanya apa? Apa namanya? Hah? Salah. Bukan. Ini apa namanya? Laringoskop. Biasanya ada baterainya, harus diisi baterai dulu. Oh, kalau nggak ada baterainya. Buat senternya. Sudah maksimal oksigenasinya. Oke, geser. Dah, lepas ya. Sebenarnya itu tuh boleh kita lakuin atau itu tuh cuma sama dokter Kalau doang? kamu sudah punya tersertifikasi ATCLS boleh. Hmm. Jeli. Asistennya banyak ya. Malu. Suprit Malu masih lewat. macet nih tenggorok. Biasanya setelah kayak gini nanti akan terbuka ya di laringnya, maka dimasukkan. Sekarang lebih canggih laringoskopnya, ada kameranya jadi kelihatan di layar itu ya. Jadi Ini udah mentok. jadi itu cuma buat ngebuka doang ya, Bu? Bukan mandiri. Kita sekecil ini loh. Kalau sadar mau ngapain gitu? Meninggal udah dua kali gitu. Enggak. Cukup yang tidak sadar gitu. Hanya jaga kesehatan. Jaga tuh mal.
Jangan tidur aja. Itu udara juga, Bu? Iya. Bangun jam 1:30. Makannya Bu. Udah, nggak geser lagi. Sambungkan dengan Ini PM. kayak tadi, PM. Mau dibuka. Copot tuh. Ayo cepet buruan. Sambil ambil stetoskop. Di kanan. Kasih oksigennya. Jangan tetap Lumayan ya. sambil didengerin udaranya masuk atau tidak. Ya, masuk atau tidak. Oh, ada suara. Suara dia. Iya. Enteng anjir. Baru nanti di plaster. Ayo terus oksigennya. Oh, terus. Gak boleh berhenti. Stop. Tilak. Terus jadi jangan berhenti Bener, biasa cewek. Aja jalan malah gitu. Bisa 2 ya di sini. Ayo, ini enggak lengket ya. Kalau mau ke orang mana yang biasa. Coba kamu. Gantian. Ban kudu gede ya. Ini hanya tambahan saja ya, takutnya teman-teman nanti bantu untuk intubasi. Ini nanti disambungkan dengan selang selang ventilator. Begitulah caranya. Ekstubasi bagaimana? Oke, biasa dilepas. Oh, dilepas. Ada intubasi, ada ekstubasi. Di rumah sakit jarang pakai yang coklat lagi, karena yang nempel ya coklat. Yang biru deh. Yang ini, Yang putih. Buka yang putih. Kok ini langsung dilepas? Kok langsung? Udaranya juga belum dibuang. Ya, kita tarik dulu, copot aja. Sorry. Baru nanti tinggal cabut. Yang kemarin yang video close suction harus terpasang intubasi dulu pasien. Ya, baru nanti bisa disambungkan dengan close suction. Udah lihat videonya? Bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa bahasa Inggris. Makanya belajar bahasa Inggris. Bahasa Sunda kan. Ya nggak apa-apa bahasa Inggris. Berarti kalian PR-nya harus baca, lihat videonya. Ntar saya masukin ku tes. Ibu. Kan di pembelajaran ada, kalian tidak melihat videonya. Itu adalah intubasi. Berikutnya nanti dievaluasi kembali ya, dievaluasi baru kita lanjut ke breathing, cek Frekuensi frekuensi nafas. nafas sama Saturasi saturasi oksigen. oksigen. Nanti dilihat ya saturasinya berapa. Nempel. Sekarang udah tahu ya nasal kanul mas berarti tidak ada kantong reservoirnya. Ya intinya nggak ada kantong reservoir berarti simple mas. Ini adalah masker dengan reservoir bag. Ini namanya reservoir bag. Kalau ini apa RM apa NRM? NRM. NRM ada katuknya. Kalau saya lepas RM. RM.
Ya. Udah bisa cara makainya? Bisa. Tinggal dipasang. Tinggal dipasang bisa aja. Masukin. Trot. Oke. Buka. Atur saja. Oksigen. Diem ih, Mas. Jadi ininya ngembangin dulu. Ya. Di sini biasanya Bu. Iya, nggak bisa diarok. Baru nanti dipasang ke pasien. Ya, pastikan nggak ada udara yang keluar ya. Terus dievaluasi. Setelah dievaluasi, ternyata tidak ada perubahan. Iya, Pepe. Diinspeksi. Inspeksi, diauskultasi, dipalpasi dan diperkusi ya. Intrakostanya ini ada intrakostanya kerasa. Wow. Nah. ECA 1, 2, 3, 4, 7, 8 ya. Jadi semua diperkusi. Harusnya bikin video tuh gini jadi kelihatan mahasiswa ya. Jadi semua diperkusi. Oh, ternyata ada tension. Maka Needle dikompresi. ICS berapa? 2. Mid clavikula. Ini clavikula, ini mid. Ya. Tinggal sudah dapat titiknya di swab. Mana ininya? Ayo nggak dipasang sama mahasiswa. Waduh. Ya, CS2. Jangan sampai di tulang. Nih tulang kan, nih antar tulang. ICS ya, berarti ditusuk di sini. Sekat tulang. Ini udah mentok nggak bisa lagi. Biasanya akan bisa tembus. Ya. Coba ke manusia. Baru di lepas. Terus diapakan lagi? Yang kemarin gimana? Udah saja. Pasang ke chest. Di plester dulu ya. Biasanya ada tipenya orang yang suka dipasang plester, dipotong ini. Dipotong ini, masukin dikasih lubang biar keluar udaranya pelan-pelan ya. Kalau kayak gini boleh juga dikasih. Nanti takutnya teman-teman ada videonya yang dikasih pakai ini, dipotong, ditempel di sini. Silahkan, nggak masalah. Mau kayak gini juga nggak masalah ya. Kali ini cuma bertahan sekitar 30 menitan saja. Harus selanjutnya mau dipertimbangkan mau dipasang chest tube ya. Kalau di ICS 5 berarti di sini. Mid axilla di anterior. ICS ke 5. 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ya kalau yang ICS 5. Ya kalau 5 di sini berarti. Susah di sini. Ya, ini nggak bisa ngotok. Plok di sini. Di 5 di sini. 2, 3, 4, 5. Di sini. Susah ngotok. Ini mah terlalu depan, harusnya di sini. Bentar. Di pinggir. Mak aksila anterior depan. Ya, sini. Sudah? Itu needle Dekompresi. Berikutnya, kalau misalnya ketemu pasien dengan open,
Kasa oklusif 3 sisi. Maka cari sediakan kasa dan plasternya. Asisten. Siapkan. Ada asisten yang lain di situ. Plaster. Yuk, plaster. Kenapa sih kalian berdebat? Ini. Ragu amat. Satu lagi. Piring ya. Iya, biar bisa. Udah Monik. Boleh. Kurang nempel. Bagus banget. Ini kasa 3 sisi. Kalau yang lain kan tinggal definitif ya. Oke. Sudah? Breathing evaluasi. Clear? Clear. Lanjut ke sir. Contoh kita cek di mana ada perdarahan ya, dibuka kakinya. Ada enggak luka? Maka kalau ada luka, misalnya ada lukanya di tangan, maka kita akan lakukan balut tekan. Ambil kasa. Kasa gulung satu ada nggak di situ kasa gulung? Yang sudah dibuka kasa gulungnya. Kemarin udah buka. Yang sudah dibuka ada nggak? Ini mah donat. Kasa gulung. Insya Allah. Oh, kita bungkus. Biasanya kan nanti ada buat balut tekan itu yang tebel. Langsung ada ikatannya. Geser. Oh, pendek rupanya. Pendek. Hei, tengah. Kayaknya saya buka gini. Enggak tadi. Ya. Lagi. Op. Tali simpul ya. Terapi aja. Bu, berarti di rumah sakit itu ada aja ya Bu ya orang kayak gini ya Bu? Ada lah. Orang kayak gini gimana sih? Oke, sudah? Dibalut tekan, di mana lagi cari? Ada di balut tekan. Ya. Tuh, balut tekan di kaki. Oh, ternyata ada jejas, ada open fracture di sini. Maka dilakukan pembidaian. Apa prinsip pembidaian? Prinsip pembidaian apa? Ada yang sibuk nulis, ada yang sibuk mikir. Apa prinsip pembidaian? Biar tulangnya enggak Iya, prinsipnya apa? tempat tujuan. Dua sisi sendi.
Jadi harus melewati dua. Mantap Hawasi. Agak lupa. Bukannya merah. Misal di tibia, berarti harus ada sendi lutut sama sendi ini ya, tumit ya. Tumit apa sih, sendi apa sih? Ya pokoknya sendi inilah ya. Misalnya dia frakturnya di femur, maka harus sendi panggul sama sendi lutut. Intinya harus melewati dua sendi. Oke, silakan ambil. Bidai. Kepalek. Apa tadi itu? Melewati sendi. Di bawah ambil spok. Cari ukuran yang sesuai. Yang itu. Yang panjangan itu kependekan. Ini pas nggak? Pas. Oh iya, pas. Oke, ayo. Caranya, talinya bagi dua. Boleh Bu? Kalau tali itu yang dimasukin boleh? Dah si Jen. Ya. Ya, sudah. Masukin. Satu masukin. Tarik. Ikat. Dari tadi perasaan kamu sibuk dengan oksigen itu. Orang lagi membidai nggak butuh oksigen. Bisa taruh di timnas itu. Timnas Indonesia. Jangan diikat mati ya, nanti susah melepasnya. Nah, sekarang setelah dipasang bidai, apa yang harus dilakukan lagi? Itu pasang korikwet, kalwet. Dicek dulu. Nadinya masih teraba nggak di perkusi di sini, di perifernya. Terus apa lagi ya, akralnya gimana? CRT-nya gimana? Oh, jangan-jangan terlalu kuat ngikatnya, akhirnya perkusi ke perifernya tidak maksimal. Terus diraba lagi. Rangsang sensoriknya, ada respon nggak? Ya. Nadi, akral, CRT, terus rangsang ininya ya. Rangsang geli. Rangsang motoriknya nih, ya ada nggak refleksnya? Jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar. Sudah dipastikan terus? Kalau orang yang nggak sadar itu Bu? Biasanya akan ada tetap respon dari kuku ke ujung-ujung kaki. Terus setelah dipasang bidai, oh ternyata ada luka terbuka, tulangnya keluar. Ambil donat yang tadi. Donat baru diperlukan. Nah, Ya. baru dipasang, misalnya di sini doang tulangnya, contoh. Tulangnya keluar. Takut. Saya tulangnya keluar ya. Pakai ini ditutup. Pakai kasa basah. Siap. Itu Bu. Yes. Biar apa itu Bu? Biar Goyang. iya. Sudah di bidai. Berikutnya Andi dekat. Jika diperlukan. Iya. Tapi Kaji tanda syam. Kaji tanda-tanda syam. Dicek tadi. Cek. Dadanya menurun. Oke, setelah dicek ada tanda-tanda shock, maka diapain? Dipasang? Infus. Oke, silakan nanti kalau ujian dipasang infus lainnya, ya. Ya infus di tangan lah. Di mana? Kalau tangannya nggak ada, di kaki. Nggak ada. Kaki nggak ada, di kepala. Kalau nggak pasang CPC sekalian di sini. Wah, selamat. Jokesnya ya Allah. Oke, sudah.
Disability. Disability jangan lupa cek mata, verbal dan lateralisasinya tinggal diangkat tangannya ya. Keduanya. Sama enggak? Dilepasnya barengan. Ya lateralisasi atau tidak. Pupil. Pakai pen eye. Pupil itu melebar dan mengecil, jadi dia tuh sokor. Gosok. Abnormal ya? Abnormal. Karena Abnormal tuh. matanya tidak melebar. Abnormal itu apa? Sudah mengecil. Sudah mengecil. Satu kecil, satu melebar. Ya, gitu pokoknya. Berarti dia pupilnya anisokor. Ah. Refleks cahayanya positif apa negatif? Negatif. Kalau misalnya dia mengecil berarti positif. Kalau melebar negatif. Dah. Lateralisasi sudah, pupil sudah. Exposure. Dicek kembali. Buka baju. Dicek kembali, dibuka bajunya, dibuka celananya, ya sambil ditutup. Ya. Kemudian kita lock. Ada fraktur kanan maka ke kiri. Kalau dua-duanya Tim. Ada aja yang ditanyain. nanti kan ujian adalah 1, 2, 3. Yuk. Taruh, taruh kertas sama pulpennya. Siap. Cepat. Dipeluk. Oh, silang nih. Ya, hitung. 1, 2, 3 balik. jatuh. Awas. Ini raba semuanya dilihat. Ya. Ada enggak? Kalau misalnya ada luka, maka dibalut tekan ya. Bisa saja nanti kasusnya ada luka di belakang. Berarti dibalut tekan. Cek lagi. Oke, hitung lagi. 1, 2, 3. Donatnya lepas. Dah, tuh. Dah. Setelah dilogrol, Poli kateter. Oh, pasti tadi tidak ada perdarahan ya, makanya tidak dipasang resusitasi cedera. Baru kita pasang kateter, prinsipnya tetap sama. Steril. Terus NGT masih ingat caranya? Masih. Lupa ingat. Insya Allah jalan. Dari mana ngukurnya? Dari hidung sampai ke itu hidung ke telinga terus Boleh dari hidung ke telinga sampai ke back, boleh dari ujung kepala sampai ke back. Pasang NGT sudah. Baru pasang heart Monitoring. 1, 2, bajunya 3. Kirain apa ya aku? 3 titik. Terus reevaluasi. Evaluasi apa cek? Jalan napas, breathing, sirkulasinya gimana? Disability exposure-nya. Baru secondary survey. Tinggal dilakukan pemeriksaan semuanya ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai kompak dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ibu kalau misalnya ujian itu, misalnya ini kan ada gargling, snoring. Kalau ini kasusnya semuanya kan atau satu aja? Tergantung kasus. Nggak mungkin dong ketiga-tiganya ada. Iya kan? Biasanya cuma salah satu saja. Waktunya bisa 1 jam? Barang beda itu gimana? Biasanya kita nggak tahu sekarang gimana prosedurnya, biasanya untuk initial assessment itu 2 minggu. Bu biasanya kelompok ibu ya? Yes, per kelompok.